Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan kita besar, Bapak Ibu. Amin. Tuhan kita yang layak kita sembah. Haleluya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita bersuka cita untuk Tuhan Yesus kita. Mari kita berdoa Tuhan. Bersama
kami yang sempurna, Yesus. Kami percaya rencana Engkau yang indah dalam kehidupan kami, Tuhan. Kau sempurna. Namamu
masih menyayangi kami Tuhan. Engkau masih melayani kami, sehingga kami Tuhan boleh merasakan, menikmati juga menikmati kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu yang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang kami sampaikan Tuhan dapat menyukakan hati-Mu Tuhan. Engkau pakai semua Tuhan pelayan-pelayan-Mu, baik pemain musik, singer, songwriter Tuhan, semakin hari semakin luar biasa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu benar-benar dari isi hati-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menikmati dan dapat bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi urapi kami semua. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Musik silakan. Sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita beri aplaus dulu kepada anak-anak Joshua Indonesia ya. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati dan kiranya anak-anak muda ini boleh semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Puji Tuhan, sehat? Pagi hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, yaitu saya ambil dari judulnya yaitu Work It and Keep It, mengusahakan dan memelihara. Kita akan buka bersama-sama di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dua, tiga. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Terima kasih, silakan duduk. Dalam PowerPoint yang saya siapkan ada kata-kata yang saya garis besar dan saya bold. Dan kita belajar di sini sama-sama. Saya ingin memulai sharing pada pagi hari ini dengan kisah penciptaan di Taman Eden. Ada instruksi yang menarik di sini di mana Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Di situ ada kata untuk. Nah, kata untuk di sini menggambarkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya tujuan. Amin. Dia bukan Tuhan yang iseng. Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai tujuan. Dan selain itu ada dua kata yang menarik, yaitu memelihara dan mengusahakan. Di dalam bahasa Inggrisnya yaitu kata ini memakai kata work it and keep it. Mengusahakan itu artinya membuat menjadi lebih baik. Itu kata kerja, mengusahakan, membuat menjadi lebih baik. Dan di dalam mengusahakan itu ada tuntutan akan adanya perubahan. Jadi dalam kata mengusahakan, membuat lebih baik, artinya ada perubahan di situ. Nah, sementara dalam kata memelihara itu artinya menjaga agar tetap ada dalam kondisi yang sama. Di situ tidak membutuhkan perubahan. Dan selama kita hidup, manusia akan mengenal dua hal ini, yaitu mengusahakan dan memelihara. Ada hal-hal yang perlu kita ubah untuk menjadi lebih baik. Amin. Tetapi ada juga hal-hal yang terus perlu kita pertahankan seperti semula. Contohnya, kita harus perlu mengerti hal-hal mana yang perlu kita ubah, hal mana yang perlu kita pertahankan. Contohnya, dalam hal menghormati orang tua, tentu perlu kita pertahankan. Amin. Ini perlu kita pertahankan. Tentang keputusan dalam pernikahan dan juga dalam kehidupan pribadi, hal itu pun harus terus kita pertahankan. Amin. Karena hal keputusan itu yang akan membuat pernikahan kita aman dan bahagia. Sama halnya dengan integritas kita, baik dalam
usaha, dalam pekerjaan. Itu nilai-nilai yang harus kita pertahankan. Tetapi ada juga hal-hal yang perlu kita ubah. Dalam statement Dr. A.A. Bernard, dia bilang begini, karena perubahan adalah hal yang konstan dalam dunia ini dan akan terus terjadi meski kita suka atau tidak suka. Dan pagi hari ini saya akan lebih banyak berbicara tentang mengusahakan atau perubahan. Dan ada kalanya kita dipimpin oleh perubahan atau kita memimpin perubahan. Ada kalanya kita dipaksa oleh perubahan. Contoh yang paling gampang dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal bayar berbayar. Siapa yang sekarang tidak kenal e-money? Tentu sekarang sudah tahu kan e-money, QRIS dan lain sebagainya. Kita dipaksa dan dipimpin untuk berubah mengikuti cara bayar berbayar yang seperti itu. Saat ini Bapak Ibu yang punya mobil ataupun kalau kita seandainya parkir di mall, hampir sudah tidak ada yang bayar memakai uang cash. Ya kan? Meskipun kita bawa uang cash, bahkan kita bawa 1 juta sekalipun, ditolak karena mereka menggunakan e-money. Hal-hal seperti itu kita harus berubah. Kita dipaksa untuk berubah. Dan setiap pertumbuhan dan kemajuan itu membawa atau menuntut perubahan. Kita tidak bisa bertumbuh tanpa merangkul perubahan. Lucunya, banyak orang yang percaya kepada Tuhan, banyak orang berdoa, minta perubahan, minta pertumbuhan, tapi tanpa mau berubah. Kita tidak bisa maju kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak mau bertumbuh. Seperti halnya orang tua kalau melihat anak-anak, bagaimana anak-anak bertumbuh, bukan? Dalam pertumbuhan anak-anak ada perubahan, baik secara fisik, baik secara ukuran baju. Padahal baru minggu kemarin saya beli baju atau beli sepatu buat anak-anak saya. Bulan depan udah ganti lagi, bajunya udah gak cukup. Dalam setiap pertumbuhan pasti ada perubahan. Amin. Dan perubahan besar itu selalu dimulai dengan perubahan-perubahan kecil. Perubahan besar itu selalu dimulai oleh perubahan-perubahan kecil. Ironisnya banyak orang ingin mengubah dunia, tetapi tidak bisa merubah dirinya sendiri. Itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari omong kosong. Tidak sanggup memegang janji, bahkan mendisiplinkan diri sendiri. Cita-citanya ingin mengubah dunia, tapi mengubah diri sendiri ini belum bisa. Itu sama dengan bohong. Cobalah untuk kita merubah diri sendiri sebelum kita dipercaya untuk melakukan perubahan besar yang akan mengubah dunia. Dan bagi hari ini saya akan sampaikan hal-hal yang sangat-sangat sederhana, sangat-sangat mendasar untuk kita bisa mengerti, kita bisa menghidup firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Amin. Apa yang dimaksud dengan mereka di sini? Apa yang dimaksud dengan bercahaya di depan orang? Mereka di sini adalah siapa saja yang ada di sekitar kita. Mereka ini, orang-orang ini, mereka tidak bisa melihat kedalaman hati kita, karena cuma hanya Tuhan yang bisa melihat kedalaman hati kita. Tetapi manusia, orang-orang di sekitar kita itu bisa melihat penampilan kita, bisa melihat yang di luar. Nah, oleh sebab itu Yesus tahu itu, makanya ayat ini ditulis, hendaklah terangmu bercahaya. Nah, bagaimana terang itu bercahaya? Artinya terang kita itu harus termanifestasikan dalam perbuatan-perbuatan baik kita yang bisa dilihat orang di sekeliling kita. Dan dari situ kita tahu ada terang apa tidak di dalam hati kita. Amin. Bisa mengerti kan yang saya maksud? Jadi seharusnya memang mereka ini, orang-orang di sekitar kita ini, harus memperhatikan kelakuan kita, harus memperhatikan bagaimana kita bertindak. Apakah kelakuan kita ini memuliakan Bapa di surga, atau apakah kelakuan kita ini malah membingungkan mereka? Sebab pada saat ucapan kita tidak selaras dengan perbuatan kita, maka kita akan membingungkan orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya buat kita, apakah kita memuliakan nama Tuhan dengan perbuatan kita, atau sebaliknya malah kita membingungkan orang-orang di sekeliling kita? 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaannya itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah. Siapa yang diubah? Siapa yang diubah? Kita yang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita yang diubah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ditulis, makin lama kita makin cemerlang. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menuntut orang lain berubah dari ayat ini, karena yang Tuhan mau adalah kita, diri kita sendiri. Semakin lama seharusnya kita semakin cemerlang, terutama di saat kita dekat dan berjalan dengan Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu kata yang sangat menarik buat saya. Makin lama kita menjadi makin cemerlang. Artinya apa? Artinya saya yang sekarang harus menjadi lebih baik daripada saya yang dahulu. Amin. Saya yang sekarang harus lebih baik daripada saya yang dahulu.
baik sebagai orang tua, baik sebagai pasangan suami istri, baik sebagai pemimpin, dan peran lain sebagainya dalam hidup kita. Saya yang sekarang lebih baik daripada saya yang dahulu, karena saya semakin diubahkan serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar, sehingga istri saya, anak-anak saya tidak merindukan saya yang dahulu, karena saya yang sekarang itu jauh lebih baik daripada saya yang dahulu. Coba dicolek kiri kanannya, coba ditanya, lebih baik mana, saya yang dahulu atau saya yang sekarang? Firman Tuhan juga begitu. Makin lama kita makin cemerlang. Amin. Artinya saya yang sekarang harus lebih baik daripada saya yang dahulu. Itu firman Tuhan, bukan kata-kata saya. Makanya dicolek dulu Bapak. Saya sempat tanya kepada istri saya kemarin. Saya bilang, saya yang sekarang dengan saya yang dahulu lebih baik. Benar saya tanya waktu makan malam. Boleh ditanya sama istri saya nanti setelah pulang kerja. Karena itu, ketika kita bilang saya yang sekarang lebih baik daripada saya yang dahulu, kita bisa hidup dalam penantian bahwa kalau itu terjadi, artinya saya yang akan datang jauh lebih baik daripada saya yang sekarang. Artinya kita punya pengharapan. Amin. Kita punya pengharapan. Karena Bapak Ibu Gembala saya yang akan datang jauh lebih baik daripada saya yang sekarang, daripada saya yang dahulu. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, di depan pasti jauh lebih baik daripada yang sekarang. Tapi alangkah kelirunya kalau pasangan kita itu rindu malah yang dahulu. Berarti yang dulu jauh lebih baik daripada sekarang. Artinya yang sekarang orang Jawa bilang makin buta artinya. Iya kan? Bukan semakin cemerlang. Dan tidak seharusnya demikian. Kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Dia patokannya. Kita yang harus berubah menjadi seperti semakin Dia. Dan seandainya kalau patokannya itu berubah, kita bingung. Makanya Tuhan Yesus tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Tetapi menariknya, Tuhan kita yang tidak berubah itu adalah Tuhan yang menyukai perubahan. Tuhan kita tidak berubah dalam hal nilai, dalam karakternya, dalam kebenarannya. Dia tidak berubah. Tetapi cara-caranya, metode yang dia lakukan, strategi yang dia lakukan, itu bisa berubah-ubah dalam menolong dan merespon kebutuhan kita agar kita bisa menang dalam kehidupan. Tuhan Yesus tidak berubah. Dia membuat mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit. Tetapi coba kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, apakah cara dia sama dalam menyembuhkan orang sakit? Caranya berbeda-beda. Ada yang diludah, diambil, dioleskan. Ada yang ditarik sama Tuhan untuk dia tetap Tuhan menyembuh, tetapi caranya, metodenya bisa berubah-berubah. Dan itu yang perlu kita ketahui.
Namun seringkali kita gagal paham dengan caranya Tuhan bekerja. Kita tidak mengenalinya, sehingga seringkali akhirnya kita mengeluh, wah, Tuhan tidak peduli. Kita pikir Tuhan membiarkan kita, sehingga kita mulai meragukan kasih-Nya, meragukan firman-Nya. Padahal apa yang terjadi adalah kita menunggu cara yang lama yang pernah terjadi kepada orang lain. Padahal Tuhan sedang membuat cara yang baru yang sama sekali kita tidak sadar. Tuhan bukan tidak peduli, Tuhan bukan tidak menjawab doa kita, tetapi Dia memakai cara lain yang tidak kita ketahui, karena Dia adalah Sang Pencipta, karena Dia adalah Tuhan yang punya kedaulatan untuk itu. Masalahnya seringkali kita menantikan Tuhan bekerja dengan cara yang sama yang terjadi sama orang lain, tanpa kita sadari Dia sedang membuat cara yang baru, dan akhirnya kita kelewatan akan hal-hal yang tersebut. Yesaya 43 ayat 18-19. Firman-Nya, jangan ingat hal-hal yang dahulu, dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di belantara. Yang menarik di situ adalah Tuhan sudah membuat sesuatu yang baru, tetapi kita belum tahu. Bisa jadi karena, kenapa kita belum tahu? Bisa jadi karena pandangan kita masih bicaranya yang lama. Kita menantikan Tuhan bergerak dengan cara yang lama, padahal Dia sudah menunjukkan cara yang baru, dan akhirnya kita kehilangan kesempatan itu untuk mengenali cara Tuhan yang baru, karena mata kita tertuju pada cara yang lama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memiliki pemikiran yang terbuka. Dalam Roma dibilang pembaharuan budimu, pemikiran yang terbuka untuk melihat cara Tuhan bekerja bagi kita semua, bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, apa saja, semau Tuhan, karena Tuhan adalah Sang Pencipta. Bahkan seringkali Dia pakai yang paling kecil di pemandangan manusia, Tuhan, untuk mempermalukan orang-orang yang besar. Dia pakai yang paling miskin untuk mempermalukan yang kaya. Tuhan pakai orang-orang yang tidak disangka-sangka untuk mempermalukan orang-orang yang sok tahu. Dia sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tak mungkin dalam pemandangan kita. Amin. Tuhan bisa pakai siapa saja, apa saja, dan Tuhan tidak perlu izin sama kita, dan kita tidak perlu repot untuk itu. Yesaya 48 ayat 6-7. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan sekarang kau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan, dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahui. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, diperlukan iman untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Diperlukan iman. Orang yang dipakai Tuhan untuk membawa perubahan adalah siapa saja yang terbuka pikirannya, yang berani untuk merangkul baik ide, baik kreativitas yang baru,
berani mencobanya, sehingga tujuannya adalah untuk membawa solusi atau dalam persoalan yang ada sekarang dan yang akan datang. Membawa solusi untuk persoalan yang ada hari ini dan yang akan datang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Semua barang yang ada di pasaran yang ada sekarang, semua barang-barang yang ada di pasaran yang ada sekarang itu untuk menyelesaikan masalah yang ada di zaman sekarang, iya kan? Kita sibuk memakai barang-barang yang ada sekarang, padahal pencipta barang tersebut, mereka mungkin hari ini sedang sibuk untuk memikirkan solusi yang akan datang. Tetapi kita sebagai penggunanya, kita tahu, oh ini berguna untuk saat ini. Padahal para pencipta produk itu lagi sibuk untuk memikirkan, mengantisipasi yang akan terjadi di akan datang. Dan orang-orang ini disebut orang-orang yang memimpin perubahan. Yesaya 42 ayat 9 sampai 10. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh, serta segala isinya, dan pulau-pulau dan segala penduduknya. Kita tahu bahwa nubuat adalah perkataan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuat itu bisa jadi atau seringkali dikira masyarakat, wah orang ini orang gila, orang aneh. Tetapi apa yang dulu dinubuatkan, sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal yang sama juga bisa terjadi di masa yang akan datang. Dan kita tidak sadar akan hal tersebut. Ibu Gembala selalu berdoa, biarlah karunia-karunia nubuatan itu ada di dalam jemaat. Supaya apa? Supaya bisa memberitakan hal-hal yang akan datang, mengantisipasi hal-hal yang datang, sehingga jemaat dipersiapkan. Sedikit sharing, saya teringat waktu saya masih muda dulu. Sekarang masih muda sebenarnya sih. Masih umur SMP, SMA lah. Bapak Ibu mungkin ada yang ingat film Knight Rider, mobil yang bisa berbicara, yang namanya Kit. Saat saya dulu nonton film ini, kita hanya bisa membayangkan. Tetapi coba sekarang, dengan adanya mobil Tesla, hai Tesla, dia langsung jawab mobil itu. Tesla start engine, langsung nyala itu mobil. Di Amerika, Bapak Ibu boleh nanti searching di Google, taksi Tesla di Amerika itu sudah tidak pakai sopir. Semuanya taksi Tesla punya jalan sendiri. Bapak Ibu boleh searching di Google. Bayangin, itu dulu waktu kita SMP. Sekarang, sekarang di handphone. Hai Google, Google jawab. Ya kan? Hai Siri, I love you. Coba Bapak Ibu bilang, hai Google, I love you. Apa yang nanti disampaikan? Di perumahan-perumahan modern sudah ada namanya fitur home, smart home, lampu menyala, kulkas menyala. Luar biasa zaman sekarang. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu masih merasa kesepian, pada aneh.
tinggal bilang, hai Siri, hai Google. Bayangin, itu dulu, sekarang jadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan, ayat firman Tuhan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku, kata Tuhan, mengabarkannya kepadamu. Berarti kalau kita bisa bayangkan, ada begitu banyak ide, begitu banyak kreativitas yang sedang floating di atas ini, yang sedang bertebaran di atas ini. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara bisa melihat itu dengan kacamatanya Tuhan. Ada begitu banyak ide, kreativitas, konsep-konsep, strategi yang sedang melayani, menunggu orang-orang yang terbuka pikirannya, yang bisa melihat, yang berjalan dengan Tuhan, mengambil ide tersebut, mengambil kreativitas tersebut. Orang-orang yang terbuka pikir, bukan orang-orang yang sedang tidur kalau datang ke gereja. Amin. Dulu hanya ide, menariknya Tuhan juga bisa pakai dan memberitahukan hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang kepada anak-anaknya. Haleluya. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Dan sepanjang sejarah sampai hari ini kita lihat bahwa orang-orang yang membawa perubahan yang baik adalah orang-orang yang terbuka pikirannya, yang bisa yang bisa melihat apa yang belum orang lain lihat, berpikir ke depan. Dalam terjemahan bahasa Inggris ini lebih menarik kata-katanya. Everything I prophesy has come true, and now I will prophesy again. I will tell you the future before it. Semua yang saya nubuatkan telah menjadi kenyataan, dan saya akan memperkatakannya lagi. Aku di sini Tuhan akan memberitahukan masa depan kepada kita sebelum hal itu terjadi. Tuhan akan memberitahukan kepada kita anak-anaknya yang berjalan karib dengan Tuhan sebelum hal itu terjadi. Dalam perjanjian baru di Yohanes 16 ayat 13 hampir sama kata-katanya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia di sini adalah Roh Kudus, Roh kebenaran, yang salah satu tugasnya adalah memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Jadi jika kita mau dipakai Tuhan untuk membawa perubahan, kita harus punya cara, harus punya pikiran yang terbuka, selalu siap untuk menerima ide-ide baru yang Tuhan beri. Karena salah satu ide aja dari Tuhan itu bisa mengubah kehidupan kita. Amin. Masalahnya sekarang adalah siapa yang peka mendengar suara Tuhan saat Dia berbicara. Terutama dalam zaman sekarang, di mana kita dipaksa untuk serba sibuk. Bahkan yang tidak sibuk sekalipun berlagak sibuk untuk dalam melihat ngurusi masalah orang lain. Dan tahukah kita bahwa di dalam keramaian, di dalam kesibukan akan sulit mendeteksi suara seseorang.
Coba Bapak Ibu, kalau lagi rame dengerin suara jangkrik aja susah. Tapi kalau lagi sepi, jangankan suara jangkrik, suara ayat ada jadi juga kedengeran ayatnya. Dalam ketenangan kita bisa mendengar suara bisikan yang begitu lembut, yaitu suara Roh Kudus. Dalam ketenangan, dalam saat teduh, baik secara pribadi, entah Bapak Ibu di pagi hari, di sore hari, di siang hari, maupun dalam kumpulan bersama. Oleh sebab itu Tuhan bilang, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, Dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Kalau kita bergaul dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan sedang menunggu siapa di antara kita yang mau bergaul karib dengan Dia. Siapa yang mau terbuka pikiran, siapa yang mau berjalan bersama Dia. Semakin hari semakin cemerlang, semakin serupa dalam gambaran. Apakah Bapak Ibu salah satunya yang mau Tuhan pakai untuk mengatakan? Menjadi beberapa kali dalam penyampaian firman Tuhan dari Ibu Gembala selalu bilang, Bapak Ibu Gembala rindu akan karunia Roh Kudus dan jemaat. Entah itu karunia pertumbuhan, entah itu apapun itu. Karena itulah, karena karunia-karunia itu yang akan membangun jemaat Tuhan di dalam bersama-sama. Oleh sebab itu, di mana-mana tempat, bukan hanya di sini, di mana-mana tempat kebaktian doa itu selalu lebih sedikit. Susah. Tapi saya teringat waktu saya masih kecil, pernah saya dibawa oleh orang tua saya di gereja di Malang, di Lembah Dieng, pada hari Rabu karena ayah saya sempat diundang di situ. Tapi waktu itu saya masih kecil. Begitu ramai orang-orang ke sana, sampai nggak cukup tempatnya. Hanya untuk, karena Lembah Dieng di hari Rabu malam itu terkenal ibadah doa. Begitu banyak orang ke sana untuk berdoa. Dan Tuhan mau memberikan itu kepada anak-anaknya yang mau bergaul pada dalam setiap hidup kita. Ada sebuah ilustrasi sebagai penutup dalam firman Tuhan ini. Ada 3 jenis manusia dalam dunia ini. Orang yang pertama adalah orang yang membuat sesuatu terjadi, makes things happen. Dan orang kedua adalah orang yang melihat, bukan membuat, melihat sesuatu terjadi, atau sering orang disebut penonton, hanya watch things happen. Dan orang yang ketiga adalah orang yang nggak tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa yang sedang terjadi, hanya wonder what happened. Dan biasanya, bukan biasanya, dan memang seringkali orang ketiga ini jauh lebih banyak daripada orang kedua. Dan orang kedua jauh lebih banyak daripada orang pertama. Orang pertama itu lebih sedikit. Ibaratnya, karena saya suka pertandingan sepak bola, dalam sebuah pertandingan sepak bola dalam sebuah stadion,
Mungkin hanya 25 orang yang ada di lapangan yang bisa membuat segala sesuatu terjadi. 22 pemain ditambah 3 wasit yang bisa membuat segala sesuatu terjadi di lapangan. Tetapi lucunya yang menonton di stadion itu jauh lebih pintar, jauh lebih cerewet daripada orang yang pemain di lapangan. Dan kebanyakan dari penonton itu selalu menjelekkan performasi pemain. Padahal kalau dibalik si penonton disuruh ikut bermain, mungkin performanya bukan mungkin, pasti lebih jelek lagi. Itu di dalam stadion. Itu orang yang kedua. Tetapi akan lebih banyak lagi orang-orang yang di luar stadion yang tidak tahu apa-apa dan akhirnya mereka mereka-reka. Wah, jalanan ini macet nih. Ada orang kecelakaan kali di depan. Ada demo kali di depan. Mereka-reka, nggak tahu apa-apa tapi berasumsi. Ini orang yang wonder. Whatever. Akhirnya bikin asumsi, nggak tahu apa-apa bikin. Nah, di manakah kita, posisi kita saat ini? Kita bisa memainkan salah satu dari ketiga peran ini. Dan di manakah peran yang paling sering kita alami? Seperti di pembuka dalam Kejadian 2 ayat 5. Saya percaya bahwa Tuhan kita tidak iseng. Kalau Dia menyuruh kita mengusahakan dan menjadikan sesuatu lebih baik, Dia sudah memberikan kita kemampuan untuk memberikan dan melakukan hal-hal yang demikian. Amin. Dan saya berdoa agar di tempat ini ada jemaat yang peka akan suara Tuhan, sehingga kita bisa diberikan ide, kreativitas yang baru dalam kehidupan kita semua, dan bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang main musik. Tiada sepertimu, anugerahmu kepadaku tidak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan dalam hatiku. Tercengang, kita tercengang dibuat oleh keajaiban Tuhan, membuat kita kaku pada Tuhan. Dan akhirnya yang kita lakukan adalah segala puji, segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang diubahkan Tuhan. Semakin hari semakin cemerlang di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih. Anugerah. Terlukiskan di dalam hati
Haleluya Bapa yang baik. Engkau masih berbicara kepada kami, mengingatkan kami kembali Tuhan. Seperti halnya Engkau menempatkan manusia pula-pula Tuhan di dalam taman yang Engkau sudah sediakan. Untuk mereka mengusahakan taman itu dan untuk mereka memelihara taman itu Bapa. Kami percaya bahwa kami yang hidup saat ini juga kami menghadapi tugas yang sama. Ada hal-hal yang perlu kami ubah dalam kehidupan ini. Dan ada hal-hal yang kami harus pelihara dan jaga baik-baik Tuhan. Terima kasih Firman-Mu telah membawa kami untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan. Bahwa hidup kami lebih dekat kepadamu. Bahwa hidup kami untuk lebih mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Kami siap untuk diubahkan. Roh Kudus tolong kami. Kami mau diubahkan untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin Tuhan. Dan hari esok kami mau menjadi lebih baik lagi daripada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang penuh kasih untuk mengingatkan kami Tuhan. Dan biarlah kami juga belajar untuk mempertahankan apa yang sudah Kau berikan dan percayakan kepada kami. Ada hal yang baik yang harus kami pertahankan baik-baik dan kami bawa sampai ke akhir hidup kami. Terima kasih buat berkat firman Tuhan. Kami siap diubahkan dan kami mau menerima perubahan yang Kau izinkan dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan yang sudah didengar. Haleluya. Mari kita siapkan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian sekarang saatnya. Aku
persembahan Bapak Ibu. Untuk pengumuman kegiatan ibadah selama sepekan akan disampaikan oleh Ibu Demi. Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman untuk Selasa ada ibadah kaum wanita di tempat ini. Lalu kemudian di hari Kamis, di hari Kamis kita akan melakukan ibadah KKR di jam 6 sore. Jadi untuk menjadi perhatian kita, di hari Kamis di pagi jam 9 sampai jam 10 sampai jam 3 sore ada seminar pelayan gereja dan pendaftaran sudah ditutup. Dan untuk daftar ulang akan dimulai jam 9 pagi, sebab harus ada daftar ulang dulu jam 9 pagi. Dan khusus untuk para pelayan-pelayan. Dan untuk sore hari ini tidak perlu daftar, terbuka untuk umum. Jadi Bapak Ibu boleh mengundang keluarga saudara bahwa dalam tema tetap setia dalam penantian, dari pembicara sampai pembicara dalam seminar dan KKR, mereka adalah hamba-hamba Tuhan, tempat di mana saya melayani di Jakarta. Untuk seminar dilayani oleh Ibu Rani, dan untuk malamnya Bapak Revi mereka suami istri ya. Saya undang mereka suami istri sebagai wakil gembala Kekraso. Mungkin Bapak Ibu bertanya apa itu Kekraso? Jangan-jangan nama gereja Kekraso. Kekraso itu Ketapang, Keramat, Solo. Di sana itu ada 3 gereja menjadi satu, dan mereka adalah wakil gembala ya di 3 gereja tersebut. Dan untuk ibadah KKR, jadi perhatian Bapak Ibu, saya memang mengundang gereja GPDI yang ada di Kecamatan Lawang, dan ada di Singosari, dan ada beberapa hamba-hamba Tuhan karena mereka beliau yang datang ini ada rekan-rekan saya pengerja dulu tersebar di Jawa Timur, dan karena mereka juga rindu untuk datang, jadi saya mari silakan mau datang ya datang. Jadi di KKR terbuka untuk umum, hanya saya tidak mengundang lebih luas seperti PGL, hanya untuk gereja GPDI yang ada di Kecamatan Lawang saja. Saya tidak tahu berapa yang akan datang, tapi kerinduan kita semua dapat diberkati lewat ibadah KKR ini. Haleluya. Dan jemaat Tuhan, mari ambil waktu ini untuk kita bersama-sama diberkati bersama-sama, untuk membawa kita semakin siap di dalam penantian kita akan kedatangan Yesus kembali. Dan untuk mezbah keluarga di hari Jumat tidak ada, lalu nanti Joshua Nation pun tidak ada. Nanti ketemu lagi di ibadah Minggu Raya. Dalam masa libur, silakan Bapak Ibu mau berlibur, tetap jangan lupa dimanapun Bapak Ibu berada, jangan lupa untuk beribadah, bergereja ya, dimanapun, di luar Pulau Jawa Timur sekalipun tetap ambil waktu untuk ibadah ya. Tapi khusus untuk kita, sebelum Bapak Ibu pergi berlibur kemana-mana, di hari Kamis saya mohon ada di tempat dulu, kita ibadah dulu, kita berdoa dulu, kita dengar firman Tuhan ya. Puji Tuhan. Masih tetap setia? Amen. Masih mau setia? Amin. Masih mau ibadah? Amin. Amin, amin ya.
semuanya masih Tuhan kasih kesempatan, pergunakan kesempatan itu. Sore nanti tidak ada ibadah kedua, tapi akan dilakukan ibadah PLP, ibadah kaum pria Moses. Mari bapak-bapak datang dalam ibadah pria di tempat ini. Dan lagi sekali pengumumannya tanggal 29, jadi masih ada 2 minggu lagi, tanggal 29 dan tanggal 3 April waktunya untuk kita mengumpulkan telur Paskah, untuk kita menyambut Paskah nanti pada tanggal 3 April. Sudah semakin dekat, hanya saya harus mengingatkan lebih dekat ya, lebih awal. Jadi mohon melihat lagi tanggal-tanggal persiapan kita, baik untuk hari Kamis tanggal 19 Maret, nanti persiapan kita untuk menyambut Paskah. Puji Tuhan. Selamat datang bagi mereka yang baru pertama kali beribadah dengan kami. Tuhan memberkati, dan kita akhiri ibadah kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita berdiri semua. Kita berdiri semua. Saya mengundang kita berdiri. Di luar sana ada basar sekolah minggu, persiapan untuk retret anak-anak sekolah minggu dan pemuda remaja. Mari Bapak Ibu boleh kita berpartisipasi dalam persiapan retret pemuda dan remaja dan Alpha Omega Kids di bulan Juni nanti. Tuhan memberkati. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada yang seperti Engkau. Nyanyikan pujian. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada ada yang seperti Engkau, Bapa yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati pada pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh berterima kasih, mengingatkan kami betapa Engkau merindukan kami untuk tetap mengusahakan dan memelihara apa yang Engkau sudah beri kepada kami, Tuhan. Kami bukan hanya menjadi orang-orang yang hanya bisa menerima,
lalu pada akhirnya akan hilang begitu saja, tapi menjadi satu ingatan kepada setiap kami. Kalau Engkau sudah memberikan satu janji kepada manusia yang pertama, dan Engkau juga memberikan janji kepada kami yang harus kami usahakan, yang harus kami pelihara di dalam kami menanti kedatangan-Mu kembali Tuhan. Kami punya janji Roh Kudus yang Engkau sudah berikan kepada kami sebagai satu sobat yang akan membawa kami memeliharakan hidup kami di saat kami tidak mampu berjuang. Roh Kudus hadir untuk memberikan kami kekuatan dan kemampuan bertahan di dalam penantian kami akan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk peringatan-Mu kepada kami, supaya kami tetap menjadi orang-orang yang waspada di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Tuhan, peliharakan kesetiaan umat-Mu dalam mengiring akan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang mereka hadapi dalam perjalanan iman mereka kepadamu. Masalah, persoalan yang tidak habis-habisnya datang, tapi di sana ada janji-Mu tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Mari kuatkan seluruh jemaat-Mu, mampukan mereka berjalan di dalam perjalanan Tuhan, mengiring akan Engkau. Kuatkan dan teguhkan selalu di dalam kekuatan firman dan Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Tuhan, Engkau tolong setiap keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Peliharakan hidup mereka Tuhan. Jaga seluruh anggota keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Jaga dalam seluruh pendidikan masa depan anak-anak kami Tuhan. Tuhan, peliharakan kehidupan anak-anak-Mu di dalam segala hal. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kami semua, dan kami tahu bahwa Engkau tidak menutup mata untuk segala apa yang kami butuhkan, untuk apa yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Mereka yang sudah menyambut jemaat-Mu masuk di dalam rumah Tuhan. Setiap pelayan-pelayan altar, Joshua Generation, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan pakai dan perlengkapi mereka dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pelayanan mereka semakin hari semakin cemerlang di hadapan-Mu Tuhan. Perlengkapi selalu dan tambah-tambahkan selalu. Tuhan memberkati mereka juga yang melayani di bagian pelayanan kaum susi. Tuhan juga berkati setiap persembahan-persembahan umat-Mu yang sudah dibawa dalam rumah Tuhan, kecil ataupun besar, Engkau juga yang memberkati. Mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan, mari angkat tangan-Mu dan biar Allah memberkati pekerjaan-Mu, diberkati usaha-Mu, diberkati mata pencarian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya terjadi sesuai dengan firman-Mu di dalam seluruh kerja usaha anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan dalam persiapan kami di hari Kamis. Kami akan melakukan pesta rohani di tempat ini Tuhan. Ada seminar para pelayan-pelayan yang akan membekali kami dalam melayani akan Engkau Tuhan. Siapapun kami para pelayan-pelayan Tuhan, kami akan duduk bersama untuk menikmati lagi nasihat firman Tuhan, menjadi pembelajaran dalam kami melayani akan Engkau. Tuhan memberkati semua peserta seminar pelayan Tuhan, dan berkati acara tersebut. Tuhan memberkati juga Tuhan dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani yang akan dilakukan pada sore harinya. Tuhan berkati semua yang akan ambil bagian dalam pelayanan tersebut. Tuhan pakai semuanya Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu semua yang terlibat, baik dalam seminar, baik dalam KKR. Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu pembicara-pembicara yang Engkau persiapkan untuk melayani di tempat ini.
Urapi juga mereka dengan kuasa-Mu. Siapkan mereka Tuhan untuk memberkati kami di tempat ini lagi. Puji nama-Mu Tuhan. Berikan cuaca yang cerah pada hari tersebut. Dari pagi, siang, sampai malam hari, Engkau yang akan memberikan cuaca yang cerah, sehingga pada acara tersebut kami dapat melakukannya dengan pertolongan dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terpuji-pujilah akan nama-Mu. Di dalam kami melakukan seluruh kegiatan-kegiatan seminggu berjalan ini, Tuhan juga memberkati. Biarlah kehidupan anak-anak dipelihara dalam segala hal. Dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, sampai yang lansia, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi jemaat Tuhan yang tidak hadir pagi hari ini. Kami tidak tahu di mana mereka berada. Tapi kalaupun mereka ada dalam keadaan yang sakit, kunjungi dan lawati mereka Tuhan. Jamah dan sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka menjadi sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan akhiri ibadah kebaktian kami. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Peliharakan kami di sepanjang hari ini dan minggu berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, pulanglah dan bawalah segala berkat yang Dia sudah sediakan bagi kita. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini, besok, dan sampai Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya menjemput kita anak-anaknya. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.